Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Khalid, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 18106111086. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait konflik Israel dan Palestina ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah konflik antara Palestina dengan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang telah berlangsung 60-an tahun ini menjadi konflik yang cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina. Putusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 legal issues yang berkaitan dengan konflik antara Palestina dengan Israel. Yang pertama ada bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam konflik Israel dan Palestina. Yang kedua ada bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap agresi militernya dalam kacamata hukum humaniter internasional. Dan yang ketiga ada bagaimana upaya hukum atau solusi yang dapat dilakukan untuk mendamaikan konflik antara Palestina dengan Israel dalam perspektif hukum humaniter internasional. Yang pertama ada kedudukan hukum Palestina dan Israel. Konflik ini telah berevolusi dan Israel telah diakui sebagai negara dan menjadi anggota PBB pada tahun 49 melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor ARES 273. Sedangkan Palestina melalui resolusi Majelis Umum PBB tahun 1988, deklarasi kemerdekaannya tanggal 15 November tahun 1988 telah diakui oleh PBB. Saat ini Palestina diakui sebagai negara oleh 138 dari total 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia, dan sejak 2012 melalui resolusi Majelis Umum PBB yang diberikan status sebagai non-member observed state. Palestina belum secara resmi menjadi anggota PBB karena untuk menjadi anggota PBB harus mendapat rekomendasi oleh Dewan Keamanan PBB. Yang mana hal tersebut hingga saat ini tidak bisa dilakukan karena rekomendasi dari DKPBB pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, saat ini terdapat 2 negara yang diakui oleh masyarakat internasional, namun dengan batas wilayah yang masih dalam sengketa, dan sebagian besar wilayah sengketa berstatus di bawah okupasi Israel. Dalam hal ini, Israel berada dalam posisi sebagai pelanggar hukum internasional. Yang kedua ada pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Adapun norma hukum internasional berlaku sejak Perang Dunia II. Yang relevan dengan sengketa ini adalah yang pertama ada norma self-determination yang memberikan hak pada wilayah yang masih berada dalam penguasaan kolonial untuk dimerdekakan. Yang kedua ada norma uti possidetis juris, yaitu batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Prinsip ini diperkuat oleh pendapat Mahkamah Internasional atau ICJ dalam Advisory Opinion on Legal Consequences pada tahun 1965. Menurut ICJ, norma self-determination juga mengharuskan wilayah koloni dimerdekakan secara utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Yang ketiga ada norma non-use of force, yaitu penggunaan kekerasan telah diharamkan untuk memperoleh wilayah. Larangan ini mulai berlaku sejak Piagam PBB tahun 1945 dan ditegaskan melalui Declaration of Friendly Relations. Selanjutnya, norma-norma tersebut diimplementasikan melalui berbagai resolusi PBB dan perjanjian-perjanjian internasional seperti Oslo Accords tahun 1993 di mana Israel mengakui kekuasaan Palestina atas wilayah Gaza and West Bank. Berdasarkan norma-norma tersebut, maka penguasaan oleh Israel atas wilayah Palestina mulai sejak awal sampai saat ini adalah pelanggaran hukum humaniter internasional dan juga pengingkaran terhadap the right of self-determination dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi. Israel dalam konteks ini adalah sebagai pihak yang mengokupasi atau occupying power. Oke, yang terakhir ada penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Penyelesaian konflik ini hanya dapat terjadi jika hukum internasional sudah merestuinya. Dalam hal ini, negara-negara memberi pengakuan atas setiap apapun solusi yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik. Sayangnya kesepakatan ini belum berhasil dicapai sehingga eskalasi konflik terus terjadi. Eskalasi konflik yang terjadi belakangan ini bukan merupakan akar konflik, melainkan akibat dari akar konflik yang sudah dan akan terus berlangsung melalui berbagai macam pemicu, dan hanya akan berhenti jika akar konflik itu terselesaikan. Keperkasaan Israel atas Palestina yang lemah tidak dengan sendirinya menyelesaikan konflik ini. Ini membuktikan bahwa logika hukum internasional bahwa might can make right, but right made might sulit dibantah. Indonesia bersama negara-negara lainnya telah menawarkan penyelesaian sengketa ini. Selain mendorong pengakuan atas Palestina sebagai negara,
Indonesia juga mendukung inisiatif PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara atau two-state solutions. Kesimpulannya, penyebab konflik Israel-Palestina selalu bergolak ada dua faktor. Yang pertama, gagalnya membentuk dua negara yang berdasarkan pada kesamaan etnik, terutama ketika sebagian besar lahir di luar negeri. Yang kedua, pendudukan yang terus-menerus dilakukan oleh tentara Israel dan perampasan tanah milik perorangan Palestina dan juga pengendalian jalur Gaza sangatlah militeristik, dengan rakyat Palestina hanya sedikit memiliki kewenangan atas tanah mereka sendiri. Selanjutnya terdapat saran dalam rangka menciptakan suasana kondusif yang berkepanjangan antara dua pihak yang terlibat konflik, yaitu Palestina dan Israel. Nampaknya perlu untuk menggagas cita-cita rekonsiliasi bersama yang didukung oleh yang pertama, yaitu gerakan diplomasi formal yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki power dan bargaining di kancah internasional dengan memasukkan agenda Israel-Palestina sebagai agenda dunia yang harus diselesaikan bersama. Yang kedua, konflik Israel-Palestina hendaknya tidak sekedar didudukan pada konteks agama dan ideologi semata, karena fakta yang terjadi adalah pemberangusan hak-hak kemanusiaan atas nama hak asasi manusia. Dan yang ketiga, diharapkan pemerintah Republik Indonesia turut mengambil bagian dalam rangka mendorong upaya rekonsiliasi antara dua negara. Serta yang terakhir, gerakan non-formal dalam aksi-aksi kemanusiaan hendaknya terus dilakukan, mengingat selama ini pihak yang paling dirugikan atas konflik yang terjadi saat ini adalah warga sipil Palestina. Baik, sekian video paparan dari saya mengenai konflik antara Israel dan Palestina dalam sudut pandang hukum humaniter internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.